Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seseorang yang hidupnya hancur, namanya tercoreng, hatinya remuk, hanya karena satu tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Satu kalimat, satu fitnah, mampu meruntuhkan kehormatan yang dibangun seumur hidup. Dia itu pezina. Padahal dia suci. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Saudaraku, tahukah kamu, dalam Islam, menuduh seseorang berzina tanpa bukti bukan sekadar dosa kecil, tapi ia disebut sebagai al-qadzfu, dosa besar yang akan membawa azab berat di dunia dan akhirat. Al-qadzfu, sebuah perbuatan yang tercela, menuduh seorang mukmin atau mukminah yang menjaga kesuciannya dengan tuduhan zina tanpa bukti. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mengguncang hati. Jauhilah 7 tindakan yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, dan menuduh perempuan-perempuan suci yang tidak tahu menahu akan perbuatan keji. Hadits riwayat Bukhari. Betapa seriusnya ancaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dosa menuduh tanpa bukti bukan sekadar menyakitkan manusia, tapi menghancurkan jiwa, menghancurkan dunia, menghancurkan akhirat. Lebih dahsyat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khusus dalam Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 23 sampai 25. Innalladzina yarmunal muhsyanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik, polos, dan beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan akan mendapat azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Hari yang amat mengerikan itu, ketika lidah, tangan, dan kaki para pendosa menjadi saksi atas segala kebohongan mereka. Saat semua kebusukan terbongkar, saat Allah membalas dengan balasan yang sebenar-benarnya. Saudaraku, sungguh Allah Maha Adil. Islam menetapkan syariat tegas terhadap pelaku al-qadzfu. Barang siapa menuduh seseorang berzina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka ia dijatuhi 2 hukuman berat. Pertama, hukuman dera 80 kali cambukan. Kedua, persaksiannya tidak diterima selamanya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 sampai 5. Wallazina yarmunal muhsyanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatau wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu min ba'di zalika wa ashlahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, deralah mereka 80 kali dan jangan pernah terima persaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri. Subhanallah, betapa berat dosa ini. Satu ucapan fitnah menghancurkan dunia orang lain, menghancurkan akhirat sendiri. Namun, Islam juga memberikan pintu maaf bagi mereka yang bertaubat dengan taubat nasuha, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri. Allah yang Maha Pengampun akan menerima mereka kembali, karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Bagaimana jika yang menuduh adalah hamba sahaya? Islam adil dalam menghukumi. Hukuman deraan untuk hamba sahaya adalah separuh dari hukuman orang merdeka, 40 kali. Ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan keadilan sosial, tidak menzalimi siapapun, namun
tetap menjaga kehormatan manusia. Tidak semua orang bisa dijatuhi hukuman ini. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penuduh harus berakal, baligh, dan tidak dalam paksaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas kesalahan yang tidak sengaja, lupa, atau dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika penuduh adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak dikenai had, melainkan ta'zir, hukuman yang sesuai kondisi mereka. Sedangkan syarat bagi yang tertuduh, berakal, baligh, beragama Islam, merdeka, dan suci. Artinya, tuduhan terhadap hamba sahaya tidak disamakan dengan orang merdeka. Dan siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina tanpa bukti, ia akan dihukum di hari kiamat, kecuali tuduhannya terbukti benar. Bayangkan betapa beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Satu kata keji, satu fitnah kecil di dunia, berubah menjadi bara api yang membakar diri sendiri kelak. Apakah kita rela kehilangan rahmat Allah hanya karena lidah yang tidak terjaga? Apakah kita mau melihat keluarga kita hancur hanya karena kesembronoan kita melempar fitnah? Saudaraku, hari ini mungkin lidah kita masih bebas berbicara, tapi akan datang suatu hari ketika lidah ini dibungkam, tangan dan kaki bersaksi. Setiap tuduhan, setiap fitnah, setiap dusta tak akan bisa diingkari. Sebelum hari itu tiba, mari kita jaga lisan kita, tahan ucapan kita, lindungi kehormatan saudara kita, karena memuliakan saudara sesama mukmin adalah jalan kita menuju surga Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadits riwayat Muslim. Jika pernah tergelincir, bertobatlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mari kita doakan, semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjaga kehormatan sesama, menjaga lisan dari fitnah, dan kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika video ini menggugah hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mukmin Studio Official. Mari jadi bagian dari suara kebaikan, yang menasihati tanpa mencaci, yang mengingatkan tanpa menghakimi, dan yang selalu berjuang dengan iman dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.